Oke, hello semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan ngebahas alur film yang berjudul Flashpoint. Film yang dirilis pada tahun 2007 diperankan oleh Donnie Yen, Pauline Ho, dan Lois Go. Serta ada beberapa pemain lain lagi yang tak bisa saya sebut satu persatu. Film ini berkisah tentang dua orang polisi yang berusaha menghancurkan sebuah kelompok pengedar obat-obatan terlarang yang dipimpin oleh 3 bersaudara dari Thailand. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik kami lainnya. Di awal kisah, kita akan dikenalkan langsung dengan seorang yang bernama Jun. Dia adalah pemeran utama di film ini. Jun ini memiliki sifat temperamental, selalu bergerak inklusif dan tak pernah taat pada aturan. Dalam kesehariannya, Jun bekerja sebagai polisi yang memberantas kriminal narkoba dan geng triad yang ada di Hong Kong. Dan di sini ada pria yang bernama Wilson yang tengah asik mabuk dan berjudi bersama teman-temannya. Lalu di sini ada teman yang bernama Tony, Tiger, dan Aset. Mereka adalah kakak beradik yang datang dari Vietnam. Di sini Tony tengah mengobrol dengan santai mengenai pengiriman barang ke Vietnam yang akan dikerjakan. Tony bertiga langsung datang ke tujuan. Tak lama kemudian datang razia polisi yang dipimpin oleh Jun. Sebelum Jun memeriksa mereka, Wilson yang tengah mabuk malah menghampiri Jun dan langsung menyiramkan minumannya kepada wajah Jun. Karena tingkah Wilson semakin kurang ajar, Jun langsung menghajarnya sehingga mereka pun berkelahi. Scene berpindah ke Jun yang dipanggil lagi atas kasus-kasusnya yang selalu melukai tersangka dalam kasus yang ia tangani. Dan Jun mengakui semua perbuatannya di hadapan mereka. Dan scene berpindah pada Aset dan Tiger yang sedang berlatih golf. Di tengah latihannya, Tiger malah terlihat seperti sedang melakukan gerakan kungfu yang membuat Wilson ingin mengajari Tiger dengan contoh yang sama-sama buruk, yang malahan dia melemparkan stick golfnya. Tak lama kemudian datang San dan anak buahnya untuk menagih janji pada Aset karena sudah 2 bulan barang miliknya tak sampai di tujuan. Dan Aset selalu banyak alasan ketika ditanyai barangnya itu. Ketika Wilson ikut berbicara dan mengurusi San, karena San kesal langsung menghajar Wilson, namun direlai oleh Tiger. Di sini, San meminta Tony agar segera keluar untuk bertanggung jawab. Di saat yang tepat, datang Tony langsung melemparkan kursi tepat mengenai San, dan perkelahian pun terjadi. Di sini terungkap jika Wilson bekerja sebagai mata-mata Jun untuk menangkap para kelompok triad. Tak lama kemudian, datang Wong bersama anjingnya. Di sini Wilson menyampaikan keluh kesahnya kepada Wong jika Jun selalu bertindak kasar di depan tersangka yang membuat tangan Wilson hampir patah. Namun, waktu itu Jun refleks karena perbuatan Wilson yang memprovokasinya. Jika saja Jun tidak melawannya waktu itu, mungkin penyamaran ini sudah terbongkar. Dan scene berpindah di mana Jun sedang melatih marching band. Dan dia tidak pernah puas dan selalu temperamen atas hasil bandnya, yang membuat para personil lainnya merasa kesal, padahal mereka sudah melakukan secara maksimal. Namun, cekcoknya itu terhenti ketika ibunya Jun datang dan meminta izin kalau si ibu akan pulang ke kampungnya dan tak akan lagi balik ke sini. Dan dia memberikan pesan kepada Jun agar menjaga dirinya saat menangkap penjahat dan jangan sampai dia membahayakan dirinya sendiri dan teman-temannya di kepolisian. Di sini ada Tony dan Tiger tengah melakukan negosiasi dengan para petinggi gangster setempat yang dipimpin oleh si Mata Empat. Karena Tony bersaudara aslinya dari Vietnam, dia pun meminta jatah wilayah untuk menjalankan bisnisnya di sini. Namun si Mata Empat tak begitu menanggapi keinginannya, sehingga mereka mengancam anak dan istrinya melalui handphone yang dipakai Tiger, yang menyatakan jika anak dan istrinya akan ditabrak. Namun itu semua hanyalah gertakan mereka saja. Dan scene beralih kepada Wilson yang sedang menunggu kekasihnya, yang tak lama kemudian dia pun datang. Kekasihnya ini bernama Julie. Di saat mereka selesai ngobrol, karena sudah lama tak bertemu selama 6 bulan lamanya, akhirnya mereka pun bubuk bareng.
Keesokan paginya, Wilson dan Tiger pergi untuk menemui Sun, dan Tiger berencana menghabisi nyawanya di sini. Di saat Sun mengeluarkan tangannya untuk membuka pelang parkir, tiba-tiba Tiger membacok tangannya. Ketika Tiger mencoba menghabisi nyawa Sun, di saat itu juga Wilson datang menabrak mobilnya dan berkata jika polisi di luar sudah menunggunya. Sesampainya saya di rumah sakit, di sini ada Wong yang sedang memarahinya. Lalu Wong memberikan perintah kepada Sun jika dia berkelahi lagi, Wong tak akan mengampuninya dan tak mau lagi terlibat dalam masalahnya. Dan Sun mengadu jika dalam percobaan pembunuhan dirinya adalah Tony. Mengetahui ini, Wilson menginginkan jika kasus ini segera dibereskan, karena Wilson mengatakan jika dia merasa terancam dengan penyamarannya. Dan di malam ini ibunya mereka akan berulang tahun, yang pastinya Tony, Asep, dan Tiger ada di sana. Singkat cerita, Wilson datang dengan membawa kado dan memberikan ucapan selamat. Tak lama kemudian datang Tiger marah-marah karena acaranya ini tidak ada yang menghadiri seorang pun. Karena ini semua udah diatur oleh polisi dan geng Mata Empat. Namun, di sini Wilson sudah dicurigai oleh Tony jika Wilson adalah pengkhianat. Karena dirasa tak ada akan tamu yang datang, akhirnya Asep pun mengantarkan ibunya pulang. Di sisi lain, di tengah perjalanan, Tony meminta Wilson untuk menuju ke gudang dengan tujuan mengambil uang dan berencana akan kabur. Dikala akan pergi, Tony mengetahui jika Wilson menghubungi polisi. Lalu Tony meminta pada Wilson jika dia akan menyetir dan menyuruhnya untuk duduk di belakang. Di tengah perjalanannya, Tony langsung meminta HP Wilson dan langsung menghubungi orang yang terakhir dia telepon. Ketika Jun mengetahui penyamaran Wilson terbongkar, Jun hanya diam saja ketika ditelepon, dan Wilson langsung loncat dengan bermaksud kabur. Tony memutar lagi mobilnya dan langsung menabrak Wilson hingga terhempas kepada sebuah bukit. Di sisi waktu yang sama, Wong dan lainnya berhasil menemukan Asep dan bersama ibunya di tengah perjalanan akan pulang. Namun Asep memilih kabur dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Karena sudah terpojok, Asep pun berhasil ditangkap. Dan tak lama kemudian, tubuh Wilson yang sedang terkapar ditolong oleh sekelompok orang yang bersepeda di malam hari. Tak lama kemudian, datang Julie yang menyalahkan Jun atas kejadian ini. Lalu Jun menjelaskan jika Wilson adalah seorang polisi. Ketika mengetahui ini, Julie pun langsung terpaku tanpa berbicara. Scene beralih kepada ibunya Tony yang sedang ditanya-tanyai oleh Jun. Karena sudah pikun, si ibu ini menjawab semua pertanyaannya dengan jawaban yang tidak nyambung, sehingga Jun berinisiatif untuk menitipkan ibunya di panti jompo. Ketika tiba waktunya Asep melakukan persidangan, di saat jaksa penuntut membacakan dakwaan untuknya, Asep tak mengiyakan satupun atas tuduhan itu. Sehingga putusan sidang tersebut ditangguhkan menjadi tahanan kota karena belum ada bukti atas kejahatan Asep. Ketika Wilson pulang dari rumah sakit, di sini Wilson mengutarakan kekesalannya kepada Jun. Ketika ia mengetahui dia akan dimutasi ke bagian lalu lintas, lalu dia pun tak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Hong Kong atas semua yang menimpanya hingga membuatnya cacat. Di sisi lain, Tony akan menghabisi Wilson dan Sun agar mereka tidak bersaksi pada persidangan Asep. Lalu ia membawa pulang ibunya dari panti jompo tersebut. Di sisi lain, di waktu yang sama, di sini Tiger berhasil menghabisi nyawa nyasar. Scene berpindah pada Wilson yang sedang berada di rumahnya, yang tak lama kemudian datang teman-temannya dari kepolisian untuk menjenguk dan memberikan hadiah berupa kursi pijat elektrik dari Jun. Yang tak lama kemudian datang seorang kurir mengantarkan sebuah paket berbentuk kotak yang tanpa mereka sadari bahwa kotak itu adalah bom. Mereka malah asyik berfoto-foto dengan kotak berisi ayam itu. Namun di saat akan diledakkan, rel pemantik pun itu tak berfungsi karena tidak ada sinyal. Di saat Wang mencoba memanaskan ayam itu ke oven, di saat itu juga Jun memergoki si kurir itu menyalakan bomnya. Namun semua itu sudah terlambat karena bomnya keburu meledak di tepat di hadapan Wong. Ketika mereka semua berada di rumah sakit,
Tak lama kemudian datang petinggi kepolisian dan menyatakan jika mereka semua diberhentikan dari penyelidikan kasus ini. Yang tentu saja keputusan ini membuat Wilson sangat emosi mendengarnya. Setelah semua yang terjadi kepada mereka, pihak atasan malah memberhentikan mereka untuk kasusnya. Sehingga tiba saatnya Asep akan dibebaskan bersyarat. Di sisi lain, di waktu yang sama, anak buah si mata empat dihabisi nyawanya di saat itu juga oleh Tiger dan lainnya, yang menjadikan Wilson sebagai satu-satunya saksi untuk memenjarakan Asep. Di saat itu juga datang Tiger menyamar untuk menghabisi semuanya. Namun di sini Jun melakukan penjagaan di setiap sudut rumah sakit tersebut, dan hal tak terduga pun terjadi di sini. Di saat yang sama datang Pau meminta Jun agar tidak pergi, dan terjadilah perkelahian. Di tengah kepanikan ini, polwan ini malah masuk dengan tujuan membantu Jun, namun nasib berkata lain. Di saat Tiger berhasil keluar dari lift dan melarikan diri, Jun terus mengejarnya. Di sisi lain, di saat pengejaran terjadi, Julie berhasil diculik oleh anak buah Tony. Dan si beralih lagi kepada Jun yang masih mengejar Tiger. Yang tak lama kemudian pengejaran itu terhenti karena Jun berhasil menendangnya. Saat itu terjadi, Tiger menyandra anak kecil yang membuat Jun membuang senjatanya. Dan Tiger pun langsung melemparkan anak itu ke aspal hingga terluka. Tak lama kemudian pun Tiger langsung menyerangnya, dan perkelahian epik pun terjadi di sini. Dan pada akhirnya Jun berhasil mengalahkan Tiger dengan pukulan-pukulannya, hingga aksinya itu ditonton oleh warga setempat. Yang pada akhirnya polisi datang untuk membereskan tempat kejadian ini. Ketika Jun mengetahui Julie diculik oleh Tony, di sini Jun mengetahui agar Wilson jangan gegabah untuk menemui Tony, karena sangat tidak mungkin Julie dibebaskan begitu saja. Dan hal ini membuat Jun cemas dan keselamatan mereka berdua. Keesokan paginya, Jun terlihat menunggu di luar saat sidangnya Wilson. Ketika sedang berlangsung, Wilson tak memberikan kesaksiannya dengan alasan dia tak mengingat apapun tentang kejadian tersebut, yang membuat Asep bebas tanpa tuntutan. Dan tujuan Wilson melakukan hal ini agar Julie yang sedang disandra tetap selamat. Dan tak lama kemudian, di saat Asep senyum bahagia karena kebebasannya sambil menelpon Tony, Jun yang sudah murka pun langsung menghajarnya Asep di saat itu juga, sehingga pertukaran sandera pun terjadi di sini. Namun Wilson malah bersikap konyol sehingga ia pun ditangkap dan disiksa oleh Tony. Karena Jun sudah emosi dengan keadaan ini, dia pun sudah tak menghiraukan lagi protokolnya sebagai penegak hukum. Di saat pertukaran sandera itu terjadi, anak buah Tony sudah siap-siap dengan snipernya. Ketika Wilson dan Julie sampai di tepi sungai, Tony pun malah menembaki mereka. Mengetahui itu terjadi, Jun langsung menembak telinga Asep serta menembaki yang lainnya. Sehingga Jun terpojok dan kabur ke sebuah rumah tua, dan mereka pun langsung menembaknya. Di tengah baku hantam terjadi, Jun lebih dulu berhasil menembaki kaki sniper itu hingga terjatuh dan terperosok ke bawah dan ditembaki oleh teman-temannya sendiri. Karena posisi Jun terpojok, ia pun lebih memilih lari ke hutan dengan membawa senapan panjang milik sniper itu, hingga mereka saling menembak yang akhirnya mereka semua terjebak di sebuah padang ilalang. Di sisi lain, ketika Julie meminta Wilson untuk tukaran mengemudi, Wilson memilih untuk balik lagi dan menolong Jun. Di saat Jun ditembaki oleh Asep dari atas pohon, tiba-tiba Wilson datang dengan mobilnya dengan menabrak Asep sehingga terlempar. Sehingga Asep dan Wilson berkelahi di sini. Lalu salah satu dari anak buah Tony datang untuk membantu Asep, namun dia langsung terkena headshot oleh Jun. Ketika Tony kehabisan peluru, dia pun kabur ke rumah tua dengan tujuan akan mengambil peluru. Setelah berhasil mengambil peluru tersebut, di saat itu pula Jun berhasil menodongkan senapannya hingga inilah yang terjadi. Perkelahian mereka berdua lebih ke arah bergulat dengan saling membanting dan mengunci.
Karena gerakan Jun kalah cepat, dia pun tersungkur karena pukulannya itu. Tetapi tak lama dari itu, akhirnya Jun berhasil mengimbangi Tony dengan jet kundonya. Tony tak berkutik sama sekali. Di saat Tony sudah kalah dan lemah, dia masih berusaha untuk kabur. Sehingga dia pun mendapat kuncian mematikan gaya MMA. Dan di akhir filmnya, Wilson terlihat selamat dan Jun meneruskan lagi perjuangannya sebagai penegak hukum yang adil dan bijaksana. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe video ini. Dan tunggu video baru kami lainnya ya. Bye-bye.